Di sebuah gang kecil di Jakarta, ada warung mie ayam yang selalu ramai pembeli. Bahkan di jam-jam sepi, penjualnya, Pak Surya, dikenal ramah dan murah senyum. Tapi di balik mangkuk mie ayamnya yang lezat, tersimpan rahasia kelam. Pesugihan dengan tumbal nyawa keluarga. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Waktu itu aku baru sebulan ngekos di daerah Jakarta Timur. Tepatnya di sebuah gang yang gak terlalu besar, tapi selalu ramai. Lokasi kosku agak masuk ke dalam, jadi untuk ke jalan raya aku harus melewati beberapa rumah, warung kelontong, dan di ujung gang ada satu warung mie ayam yang anehnya selalu penuh pembeli. Dari pagi sampai malam, kursi-kursinya jarang sekali kosong. Bahkan jam 10 malam pun, ketika warung makan lain sudah tutup atau sepi, warung itu masih ramai pemiliknya. Seorang pria parubaya yang dipanggil orang-orang sebagai Pak Surya. Orangnya ramah sekali. Setiap kali ada pelanggan datang, dia selalu senyum, kadang bercanda, dan tangannya cekatan sekali meracik mie ayam. Kalau dilihat sekilas, dia seperti penjual mie ayam kebanyakan pakai kaos oblong, celana pendek, dan celemek yang sudah penuh noda kuah. Tapi kalau diperhatikan, matanya itu agak berbeda. Entah kenapa, sorot matanya kadang seperti kosong sesaat, lalu tiba-tiba kembali fokus. Aku pertama kali makan di sana waktu hari kedua ngekos. Waktu itu sore, perut keroncongan, dan bau sedap kuah ayam menyeruak sampai ke ujung gang. Aku pikir, wah, kebetulan ada mie ayam. Gak usah Jojo cari makan. Pas duduk aku langsung disapa. Baru ya mas? Saya belum pernah lihat, kata Pak Surya sambil nyiapin mie. Aku jawab iya, dan dia cuma tersenyum. Dalam waktu kurang dari 3 menit, semangkuk mie ayam sudah tersaji di depanku. Yang bikin kaget, panasnya pas banget, mie-nya kenyal, ayamnya empuk dan bumbunya meresap. Seperti sudah dimasak lama. Padahal tadi aku lihat dia cuma sebentar ngolahnya. Sejak saat itu, aku jadi sering makan di sana. Rasanya selalu sama, gak pernah berubah. Bahkan kalau aku makan pagi atau malam sekalipun. Pernah sekali aku iseng tanya resepnya. Tapi Pak Surya cuma bilang sambil ketawa, rahasia dapur mas. Yang penting enak kan? Aku anggap wajar. Karena banyak penjual memang gak mau buka rahasia resepnya. Beberapa minggu kemudian, aku mulai notice satu hal yang agak aneh. Biasanya kan warung makan, kalau pas sepi ya sepi aja. Tapi warung ini rasanya gak kenal kata sepi. Kalaupun kursi di warung penuh, orang-orang rela berdiri sambil menunggu. Kadang ada ojek online ngantri bawa pesanan. Bahkan pernah aku lewat jam 11 malam. Masih ada 5-6 orang nongkrong makan. Aku sempat mikir, mungkin memang mie ayam ini enak banget, atau memang sudah jadi langganan orang sekitar. Sampai suatu malam, sekitar pukul 9, aku mampir lagi untuk makan. Saat itu warungnya agak sepi. Cuma ada 2 orang makan. Aku duduk di dekat gerobak dan bisa lihat jelas cara Pak Surya bekerja. Dia selalu nyendokin kuah dari panci yang sama, mie direbus sebentar, lalu langsung disiram kuah panas. Tapi yang bikin aku heran, panci itu nggak pernah terlihat penuh, tapi juga nggak pernah habis. Seolah-olah kuahnya nggak berkurang. Padahal pelanggan terus berdatangan. Mungkin dia isi ulang diam-diam, pikirku. Hari-hari berlalu, dan aku semakin akrab dengan warga sekitar. Termasuk ibu-ibu yang suka duduk di teras sore-sore sambil ngobrol. Mereka kadang bahas macam-macam, termasuk warung mie ayam Pak Surya. Dia tuh udah jualan dari lama mas, tapi rezekinya nggak pernah surut, kata Bu Wati, salah satu tetangga yang sering cerita padaku. Aku mengangguk, merasa itu memang wajar kalau makanannya enak. Tapi nada bicaranya seperti mengandung sesuatu yang lebih. Beberapa bulan setelah aku ngekos, kabar duka datang. Anak laki-laki Pak Surya, yang masih SMA dan sering bantu di warung, meninggal mendadak karena kecelakaan motor. Katanya, dia ditabrak truk di perempatan dekat sekolah. Semua warga kaget dan ikut melayat. Aku pun ikut ke rumah duka. Wajah Pak Surya kelihatan sedih. Tapi entah kenapa, tatapannya tetap tenang. Nggak seperti orang yang kehilangan anak semata wayangnya. Yang lebih bikin aku heran, 2 hari setelah pemakaman, warung mie ayam itu buka lagi. Biasanya orang yang berduka akan istirahat lama. Apalagi kalau yang meninggal anak sendiri. Tapi tidak dengan Pak Surya. Bahkan warungnya malah terlihat lebih ramai dari biasanya. Warga yang datang melayat sempat membicarakan hal itu di luar. Tapi nggak ada yang berani komentar langsung. Aku sempat berpikir, mungkin dia memang orang yang kuat. Tapi ada sesuatu di ekspresi wajahnya yang ganjil. Malam itu aku sengaja makan di warungnya, ingin lihat bagaimana dia. Saat aku duduk, dia menyapaku seperti biasa.
seolah nggak ada kejadian apapun. Gerakannya cepat, cekatan, dan bahkan sempat bercanda dengan pelanggan lain. Tapi matanya kadang memandang ke arah panci kuah agak lama. Lalu seperti menggumam sesuatu pelen-pelen. Sambil makan, aku memperhatikan sekeliling. Warungnya sederhana, hanya ada 5 meja panjang dengan kursi plastik. Dindingnya setengah papan setengah tembok. Lampu neon putih menerangi ruangan. Tapi entah kenapa, di dalamnya terasa sedikit pengap meski kipas angin menyala. Di pojokan warung, ada sebuah lemari kayu kecil dengan pintu kaca. Isinya bukan bumbu atau bahan masakan, tapi beberapa benda aneh. Botol kaca berisi cairan merah pekat, kain kuning dilipat rapi, dan patung ayam kecil dari kayu. Aku pikir itu hanya hiasan. Tapi patung ayam itu kelihatan tua dan warnanya agak menghitam di beberapa bagian. Malam itu, sebelum pulang, aku lihat Pak Surya menyeka meja sambil bersenandung lagu Jawa yang terdengar pelan. Entah kenapa bulu kuduku berdiri. Lagu itu terdengar seperti nyanyian untuk menidurkan anak, tapi nadanya sedikit sumbang. Aku mencoba nggak terlalu memikirkan. Mungkin itu kebiasaannya saja. Namun sejak kejadian meninggalnya anaknya itu, aku mulai memperhatikan hal-hal kecil yang terasa janggal. Pernah suatu pagi, aku berangkat kerja lebih cepat dan lewat depan warungnya, jam 5:30. Warung masih tutup, tapi dari dalam terdengar suara orang bicara pelan-pelan, seperti berdoa atau melantunkan mantra. Suara itu jelas suara laki-laki. Aku yakin itu suara Pak Surya. Saat aku mendekat, suara itu tiba-tiba berhenti. Rasa penasaranku makin besar. Aku mulai bertanya-tanya, apa rahasia warung ini? Kenapa setelah ada anggota keluarganya yang meninggal, warungnya malah makin ramai? Dan kenapa mie ayamnya selalu sama rasanya? Nggak pernah berubah sedikit pun. Suatu malam, waktu aku pulang agak larut, aku lewat warungnya yang sudah sepi. Lampu masih menyala, tapi pintu warung setengah tertutup. Dari sela pintu, aku lihat Pak Surya duduk di bangku, menatap panci kuahnya yang masih mengepul. Dia memegang sesuatu di tangannya, tapi aku nggak bisa lihat jelas apa itu. Sepertinya dia mengangkatnya pelen-pelen ke arah panci, lalu meletakkannya di dalam. Beberapa detik kemudian, dia menunduk seperti memberi hormat pada panci itu. Aku merinding dan segera mempercepat langkah. Mulai dari hari itu, setiap kali makan di warungnya, aku nggak bisa lepas dari pikiran-pikiran aneh. Mungkinkah ada yang dia sembunyikan? Dan benarkah cerita yang mulai terdengar samar-samar dari mulut tetangga tentang pesugihan yang memakai tumbal? Dan itu baru permulaan. Aku memang cukup akrab sama Bu Wati, tukang sayur yang lapaknya ada di gang dekat kosku. Lapaknya sederhana, cuma meja kayu panjang dengan terpal biru di atasnya, tapi selalu ramai ibu-ibu belanja setiap pagi. Aku biasanya mampir beli sayur, atau sekadar ngobrol sambil nunggu ojek kalau mau berangkat kerja. Bu Wati orangnya supel, gampang diajak bercanda. Tapi kalau lagi bisik-bisik, gosip yang dia bawa biasanya bikin kening berkerut. Pagi itu, aku mampir seperti biasa. Udara masih agak dingin, aroma sayur segar bercampur bau tanah basah karena semalam hujan. Bu Wati lagi sibuk nyortir kangkung. Tangannya cekatan memisahkan daun muda dan batangnya. Aku cuma berdiri di samping sambil memilih tomat. Tiba-tiba, tanpa aku tanya apa-apa, dia nyeletuk. Kamu tahu nggak Mas, warung mie ayam di ujung gang itu tuh nggak pernah sepi dari dulu. Tapi anehnya, setiap tahun selalu ada keluarganya yang meninggal. Aku spontan menoleh. Maksudnya Pak Surya? Tanyaku sambil mencoba terdengar biasa saja. Bu Wati mengangguk. Matanya sedikit mengecil seperti memastikan nggak ada orang lain yang mendengar. Iya, kamu kan baru di sini, jadi mungkin belum tahu. Aku sih nggak mau nuduh, tapi ya, tangannya tetap sibuk nyortir kangkung. Tapi suaranya mengecil, seolah takut kalau omongannya terdengar orang lain. Aku mencoba tertawa kecil untuk menghilangkan ketegangan, tapi rasa penasaranku sudah terpicu. Maksudnya gimana? Memangnya siapa aja yang meninggal? Tanyaku sambil berpura-pura cuek memilih cabai. Dia berhenti sejenak, lalu mulai menyebutkan satu persatu. Tahun lalu, kakaknya Pak Surya meninggal. Katanya sakit, tapi sakitnya cuma seminggu, tiba-tiba kritis, terus meninggal. Sebelumnya ibunya meninggal juga mendadak. Katanya cuma jatuh di kamar mandi, tapi kok langsung meninggal. Terus sebelum itu lagi, sepupunya yang tinggal di rumahnya mati juga. Katanya kecelakaan di jalan tol. Kalau dihitung-hitung, hampir tiap tahun ada aja keluarganya yang pergi. Dan semuanya meninggalnya cepat. Gak lama sakit, atau langsung kejadian begitu aja. Aku diam. Entah kenapa bulu kuduku mulai berdiri. Dalam hati aku mencoba mencari penjelasan logis. Mungkin memang lagi apes, atau kebetulan keluarganya kena musibah beruntun. Tapi Bu Wati belum selesai. Aku sih nggak mau nuduh ya Mas, tapi ada yang bilang dia ikut pesugihan. Tumbalnya keluarganya sendiri, bisiknya. Kali ini benar-benar lirih.
Aku menelan ludah. Otakku langsung memutar cerita-cerita mistis yang pernah ku dengar di kampung. Tentang orang-orang yang ingin cepat kaya, lalu membuat perjanjian dengan makhluk gaib. Dengan syarat, harus ada tumbal nyawa. Biasanya yang jadi tumbal orang terdekat, bahkan keluarganya sendiri. Aku mencoba mengabaikan rasa merinding yang mulai menjalar dari tengkuk. Ah Bu, masa sih? Mungkin kebetulan aja kali. Lagian, siapa juga yang mau kaya kalau harus kehilangan keluarga, kataku, mencoba menyangkal. Buati mengangkat bahu. Yah, namanya orang kalau udah gelap mata karena pengen sukses, kadang rela ngorbanin apa aja. Apalagi pesugihan itu kan iming-iming dia manis. Kayak mendodik, usaha rame terus, nggak pernah sepi pelanggan. Cuma ya, bayarnya mahal. Dia kembali sibuk membereskan dagangannya. Sementara pikiranku melayang-layang. Aku teringat betapa warung mie ayam itu nggak pernah sepi bahkan ketika anaknya meninggal 2 hari lalu, pelanggan justru semakin ramai. Rasanya nggak wajar. Pagi itu, setelah selesai belanja, aku pulang ke kos sambil terus memikirkan omongan Buati. Suara bisikannya, tatapan matanya, semua membuat ucapannya terasa serius. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu cuma gosip kampung. Tapi ada satu hal yang sulit kuabaikan. Nada suaranya saat menyebut kata pesugihan terdengar seperti dia benar-benar percaya. Hari-hari berikutnya, aku sengaja lebih sering mampir ke lapak Buati. Aku berharap dia akan cerita lebih. Bonya, Dontoni, dia memang masih menyimpan beberapa potongan cerita lain yang membuatku makin penasaran. Suatu pagi, setelah beberapa pelanggan pergi, dia berkata, "Dulu, sebelum jualan di sini, Pak Surya itu katanya hidupnya susah. Pernah kuli bangunan, jualan keliling, tapi nggak pernah bertahan lama. Terus tiba-tiba aja, beberapa tahun lalu, dia buka warung mie ayam. Nggak sampai setahun langsung rem. Rasanya enak sih, tapi ramenya itu nggak wajar. Apalagi, kalau ingat, setiap ada keluarganya yang meninggal, warungnya selalu tambah rame." Kata-kata itu membuatku terdiam lama. Aku mencoba mengingat kembali setiap kali aku makan di warung itu. Memang benar, ada sesuatu yang ganjil. Entah karena aku sudah terpengaruh gosip Buati, tapi sekarang setiap kali aku lewat, warung itu terasa punya aura yang berbeda. Ramai, tapi seperti menyimpan sesuatu yang berat. Suatu sore, aku memutuskan duduk di lapak Buati lebih lama dari biasanya, berharap bisa memancing cerita lagi. Dan dia mulai bercerita tentang satu kejadian yang membuatnya semakin yakin. Waktu ibunya Pak Surya meninggal, aku ikut takziah. Biasanya kan kalau orang berduka, apalagi ibunya sendiri, ya sedih, nangis. Tapi dia waktu itu cuma duduk diem, matanya kosong, nggak keluar air mata sama sekali. Kayak nggak ada rasa. Aku menatap Buati, berusaha mencari tahu apakah dia bercanda, tapi wajahnya serius. Bahkan ada yang bilang malam sebelum ibunya meninggal, ada yang lihat Pak Surya keluar rumah jam 2 pagi, jalan ke arah tanah kosong di belakang gang. Katanya bawa bungkusan. Gak ada yang berani nyamperin. Aku benar-benar merinding. Angin sore yang lewat terasa menusuk kulit. Terus, kalau pesugihan, biasanya gimana Bu? Tanyaku tanpa sadar. Buati menghela napas. Ya tergantung jenisnya. Ada yang harus ngasih sesajen, ada yang harus korbanin hewan. Ada juga yang pakai tumbal manusia. Biasanya orang terdekat. Kalau udah waktunya, entah gimana caranya, orang itu akan meninggal. Bisa sakit, kecelakaan, atau kejadian gak masuk akal. Dan setiap kali ada tumbal baru, kekayaannya bertambah. Kalau nggak nyediain tumbal, katanya yang ngelakuin perjanjian itu bakal kena sendiri. Perkataannya seperti menghantam kepalaku. Aku mulai berpikir ulang. Apakah meninggalnya anak Pak Surya beberapa hari lalu adalah bagian dari itu? Apakah itu memang sudah jadwalnya? Hari itu aku pulang dengan perasaan campur aduk. Antara takut, penasaran, dan sedikit nggak percaya. Aku mencoba tidur siang, tapi bayangan wajah Pak Surya dengan senyumnya yang selalu sama terus muncul di kepalaku. Beberapa hari kemudian, aku punya pengalaman kecil yang membuatku makin gelisah. Pagi-pagi sekali, sekitar jam 5:30, aku keluar untuk beli sarapan. Saat lewat di depan warung mie ayam itu, aku melihat pintunya terbuka sedikit. Dari dalam terdengar suara orang bicara pelan, seperti berbisik-bisik, tapi nadanya berat, seperti suara 2 orang bersamaan. Aku berhenti sejenak, mencoba mendengar lebih jelas. Tapi tiba-tiba suara itu hilang. Aku langsung melangkah pergi. Tapi sepanjang jalan aku merasa ada yang mengawasi dari balik pintu itu. Malamnya, aku nggak bisa. Kata-kata Buati terus terngiang di kepalaku. Setiap tahun selalu ada keluarganya yang meninggal. Pesugihan, tumbal. Aku mencoba menghibur diri dengan berpikir, itu cuma gosip iseng. Tapi jauh di lubuk hati, aku mulai percaya. Dan itu membuatku takut sekaligus penasaran. Aku tahu, cepat atau lambat,
Aku harus mencari tahu sendiri kebenarannya. Tapi aku juga tahu, kalau gosip itu benar, berarti aku sedang bermain-main di dekat api yang bisa membakar siapa saja yang terlalu dekat. Dan mulai saat itu, setiap kali aku melewati warung mie ayam Pak Surya, aku nggak lagi melihatnya sebagai tempat makan biasa. Aku melihatnya sebagai pintu ke sesuatu yang lebih gelap, sesuatu yang mungkin sebaiknya tidak pernah aku sentuh. Malam itu aku pulang kerja agak larut. Kantor lagi banyak urusan, ditambah hujan deras sore tadi bikin jalanan. Masa jam sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 ketika aku akhirnya masuk ke gang kos. Udara malam terasa lembab, masih menyisakan aroma tanah basah. Gang sudah sepi, hanya beberapa lampu teras rumah yang menyala redup. Aku berjalan sambil mengantuk, tapi langkahku melambat saat melihat sesuatu yang janggal. Di Yujenggang, warung mie ayam Pak Surya masih buka. Lampu neonnya memancar terang. Meja-mejanya terlihat rapi, tapi anehnya tidak ada satupun pelanggan. Hal itu membuatku sedikit heran, karena biasanya kalau warung itu buka pasti ada saja orang yang duduk makan, atau minimal ojek online yang menunggu pesanan. Rasa penasaranku tiba-tiba muncul. Entah kenapa malam itu aku ingin tahu apa yang sedang dilakukan Pak Surya saat warung sepi begini. Aku pura-pura mau beli, berharap bisa melihat lebih dekat. Saat aku melangkah mendekat, dari luar aku bisa melihat dia duduk di bangku panjang. Bagian belakang warung, membelakangi pintu. Di depannya ada mangkuk besar berisi sesuatu yang tampak seperti daging mentah. Warnanya merah pucat, dan potongannya tidak seragam. Ada yang tipis, ada yang tebal, yang membuat bulu kuduku berdiri. Pak Surya tampak sedang berbicara pelan, seperti berbisik. Bibirnya bergerak cepat, tapi suaranya nyaris tak terdengar. Hanya seperti gumaman yang bercampur dengan suara malam yang sunyi. Sesekali dia mengaduk isi mangkuk dengan tangannya. Bukan sendok atau alat masak. Gerakannya pelan, seperti sedang memijat atau meremas-rimas potongan daging itu. Aku berdiri di pintu warung, mencoba menenangkan napas. Pikiranku langsung mengingat omongan Bu Wati tentang pesugihan dan tumbal. Apa mungkin ini bagian dari ritualnya? Tapi aku mencoba menepis pikiran itu, memaksa diri percaya kalau dia mungkin sedang menyiapkan bahan untuk besok. Aku melangkah pelan ke dalam, berniat menyapa, tapi sebelum sempat mengeluarkan suara, tiba-tiba angin kencang berhembus dari arah belakang warung. Padahal semua pintu dan jendela tertutup rapat. Angin itu dinginnya aneh, seperti keluar dari kulkas, menusuk tulang. Lampu neon di atas kepalaku berkedip-kedip cepat, membuat bayangan di dinding bergerak-gerak. Aku menelan ludah, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Dalam kerlip lampu yang tidak stabil, aku melihat sesuatu dari sudut mataku. Sebuah bayangan tinggi besar, berdiri di pojok warung, tepat di belakang rak bumbu. Bentuknya samar, tapi aku bisa melihat matanya. 2 titik merah menyala seperti bara. Api menatap lurus ke arahku. Rasanya seperti disambar listrik. Tubuhku kaku, sulit bergerak. Aku memalingkan wajah, pura-pura tidak melihat, berharap sosok itu akan hilang jika aku mengabaikannya. Pak Surya masih duduk di tempat yang sama, terus menggumam sambil tangannya meremas daging di mangkuk besar. Anehnya, dia seolah tidak terganggu oleh keberadaan sosok itu, seolah memang sudah biasa. Bulu kuduku makin berdiri saat aku menyadari satu hal. Bayangan itu, tinggi kepalanya hampir menyentuh lenggit langgut worang, bahunya lebar, tubuhnya kurus, panjang, dan di bawah matanya yang merah menyala, ada semacam senyum yang tidak wajar, terlalu lebar untuk ukuran manusia. Aku perlahan mundur selangkah demi selangkah. Lantai keramik warung terasa dingin, bahkan melalui sol sepatuku. Setiap aku bergerak mundur, aku bisa merasakan tatapan dari mata merah itu tetap mengikutiku. Napasku berat, seperti ada beban di dadaku. Saat aku hampir mencapai pintu, lampu kembali berkedip lebih cepat, dan untuk sepersekian detik, aku melihat wujud sosok itu lebih jelas. Kulitnya pucat kehijauan, urat-uratnya menonjol, dan tangannya panjang dengan jari-jari yang runcing. Kepalanya agak miring, seperti sedang mempelajari gerak-gerikku. Tanpa pikir panjang, aku pura-pura menggaruk kepala dan berkata pelan, "Nggak jadi, Pak. Saya udah makan tadi." Suaraku bergetar, tapi aku memaksakan nada santai. Pak Surya menoleh sebentar, matanya datar, lalu mengangguk pelan, tanpa berkata apa-apa. Gumamannya langsung berhenti, tapi tangannya tetap berada di dalam mangkuk. Begitu keluar dari pintu warung, aku mempercepat langkah tanpa menoleh ke belakang. Rasanya punggungku seperti diikuti tatapan yang berat. Udara malam di luar terasa jauh lebih segar, tapi kakiku tetap terasa lemas. Aku berjalan cepat sampai ke kos, menutup pintu dengan tangan gemetar di dalam kamar. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa yang kulihat tadi mungkin hanya bayangan karena lampu berkedip, tapi sulit percaya.
Sorot mata merah itu terlalu nyata. Bognen. Sekarang, setiap kali aku memejamkan mata, aku masih bisa melihatnya menatapku dari pojok warung. Malam itu aku tidur dengan lampu menyala, tapi tetap saja beberapa kali terbangun. Setiap kali terjaga, aku merasa seperti ada sesuatu yang berdiri di sudut kamar. Hanya saja aku tidak berani membuka mata untuk memastikan. Keesokan harinya, saat lewat depan warung dalam perjalanan kerja, aku melihatnya sudah ramai lagi seperti biasa. Pak Surya melayani pelanggan dengan senyum ramah, seolah tidak pernah ada kejadian aneh malam sebelumnya. Mangkuk-mangkuk mie ayam tersaji rapi di meja, aroma kuahnya menggoda, dan semua orang tampak menikmati makanannya tanpa curiga. Aku berdiri sebentar, memperhatikan, tapi yang membuat perutku mual, di pojok warung tempat aku melihat bayangan itu, ada kursi kosong. Tidak ada yang duduk di sana, tapi aku merasa seperti kursi itu memang disediakan untuk sesuatu atau seseorang yang tidak terlihat oleh orang biasa. Sejak malam itu, aku tidak pernah berani lagi mampir ke warung itu sendirian di atas jam 9. Bukan hanya karena takut bertemu lagi dengan sosok itu, tapi juga karena aku mulai merasa mungkin saja setiap pelanggan yang datang malam-malam bukan cuma manusia, dan jika aku terlalu sering berada di sana, aku khawatir suatu hari aku akan duduk di meja yang salah. Sejak kejadian malam itu, aku udah jarang banget lewat depan warung mie ayam Pak Surya. Kalaupun terpaksa, aku selalu jalan cepat sambil pura-pura sibuk main HP, biar nggak ketemu tatapan matanya. Entah kenapa, tiap kali aku ketemu pandangan, dia bulu kudukku langsung berdiri. Kayak ada hawa dingin yang nyusup sampai ke tulang. Waktu itu Jakarta lagi masuk musim hujan. Hujan deras tiap sore, kadang sampai malam. Gang kesangku besek banget malah. Warung-warung kecil di sekitar situ kebanyakan tutup lebih awal. Kecuali satu, warung mie ayam Pak Surya. Entah hujan deras atau banjir sekalipun, lampunya selalu nyala terang. Uap panas dari kuahnya mengepul sampai ke jalan. Beberapa bulan setelah kejadian malam di warung itu, aku mulai dengar kabar yang bikin dadaku sesak. Istri Pak Surya meninggal. Katanya sakit. Tapi cara orang-orang ngomong itu aneh. Mereka nyebutnya sakit mendadak. Bu Wati seperti biasa jadi orang pertama yang bisik-bisik ke aku. Dia datang ke depan kos sambil bawa sayuran dagangannya, tapi bukannya nawarin, dia malah langsung nyeletuk. Kamu denger nggak? Istrinya Pak Surya meninggal semalam. Aku cuma bisa diam beberapa detik, nunggu Bu Wati cerita lebih banyak. Dia nggak perlu dipancing, langsung lanjut. Katanya, sore kemarin masih sehat-sehat aja. Malamnya tiba-tiba pingsan, nggak sadar. Lagi, subuh udah nggak ada. Dokternya bilang ada komplikasi. Tapi keluarganya sendiri nggak nyangka sama sekali. Aku diem, cuma ngangguk pelan. Tapi otakku langsung nyambungin sama gosip yang dulu dia pernah ceritain. Gosip soal tumbal pesugihan. Bu Wati nyeletuk lagi sambil suara agak dikecilin. Aku sih nggak mau suudzon ya. Tapi kalau dihitung-hitung, ini udah korban keberapa ya? Setiap kali ada keluarganya meninggal, warung itu selalu tambah rame. Dia memandang aku lama, kayak nunggu aku ikut setuju sama pikirannya. Aku nggak jawab, tapi di kepalaku, angka-angka itu udah kebentuk sendiri. Kakak Pak Surya, ibunya, sepupunya, anaknya yang SMA, dan sekarang istrinya. 5 orang, semuanya meninggal dengan cara yang mirip, mendadak. Nggak ada tanda-tanda sebelumnya yang bikin bulu kuduk merinding. Besoknya, warung mie ayam itu buka lagi seperti nggak ada apa-apa. Bahkan lebih ramai dari biasanya. Aku lihat dengan mata kepala sendiri, ojek online sampai bikin barisan panjang di depan warung, nunggu pesanan di tengah hujan. Dari jendela kosku, aku bisa lihat jelas. Lampu warung itu nyala terang, uap panas mie ayam mengepul, dan di antara keramaian, aku lihat Pak Surya senyum lebar sambil melayani pelanggan. Senyumnya itu bukan senyum orang yang baru kehilangan istri. Itu senyum orang yang baru dapat untung besar. Sejak itu, aku jadi makin yakin kalau gosip yang Bu Wati bilang mungkin ada benarnya. Apalagi kalau ingat kejadian malam waktu aku lihat bayangan tinggi besar bermata merah di warung itu. Rasanya jantungku berdegup kencang setiap kali membayangkan makhluk itu berdiri di pojok warung, mengawasi Pak Surya. Malam berikutnya, aku nggak sengaja pulang agak larut lagi. Hujan rintik, udara dingin dan gang sepi. Tapi seperti biasa, warung mie ayam itu masih buka, ramai. Bahkan ada beberapa orang yang makan di tempat. Aku sempat berhenti sebentar di ujung gang, memperhatikan. Ada satu hal yang bikin aku makin merinding di meja pojok warung. Ada kursi kosong, tapi di depannya ada semangkuk mie ayam yang mengepul. Gak ada yang duduk di situ, gak ada yang makan, tapi sendoknya sesekali bergerak sendiri. Kayak ada yang ngaduk pelan. Aku sampai nutup mulut biar gak teriak. Tanpa pikir panjang, aku muter balik, gak jadi lewat depan warung. Sampai di kos,
Aku cuma bisa duduk di tepi ranjang, napas ngos-ngosan. Otakku berusaha nyari penjelasan logis, tapi nggak ketemu. Hari-hari berikutnya, aku sengaja ngumpulin keberanian buat ngobrol sama beberapa tetangga lama yang udah tinggal di gang ini. Sejak sebelum aku datang, kebanyakan dari mereka ngasih jawaban yang bikin aku makin gak tenang. Pak Surya tuh dulunya pedagang keliling. Biasa aja, tiba-tiba aja warungnya bisa langsung rame gitu. Katanya dia dapat jalan lewat jalur yang gak wajar, kata salah satu bebek bopak sambil nyalain rokok. Kalau orang biasa, kalau ada anggota keluarga meninggal, pasti kelihatan sedih. Dia malah makin semangat jualan. Celetuk ibu-ibu yang duduk di sebelahnya. Ada juga yang bilang, beberopa warga pernah lihat Pak Surya keluar tengah malam bawa baskom besar. Jalan ke arah tanah kosong di belakang gang. Nggak ada yang berani ikut. Tapi anehnya, setiap abis dia keluar begitu, keesokan harinya warungnya makin rame. Aku mulai mikir buat pindah kos. Rasanya aku nggak sanggup tinggal dekat-dekat tempat yang hawanya udah seserem itu. Tapi masalahnya, kos di daerah lain harganya jauh lebih mahal, dan aku belum siap keluar biaya tambahan. Suatu malam, sekitar jam 11, aku lagi duduk di kamar sambil dengerin musik lewat headset. Tiba-tiba listrik di kos padam. Gang juga gelap total. Dari jendela, aku lihat cuma satu tempat yang tetap terang. Warung mie ayam Pak Surya, lampunya nyala terang, bahkan lebih terang dari biasanya. Kayak ada cahaya kekuningan yang gak wajar. Rasa penasaran bercampur takut bikin aku gak bisa diam. Aku pelan-pelan keluar kamar, jalan ke ujung gang buat lihat lebih jelas. Dari jauh, aku lihat bayangan besar bergerak di dalam warung, lebih besar dari manusia. Kadang bayangan itu lewat di belakang Pak Surya, kadang kayak berdiri di sebelahnya. Tapi nggak ada pelanggan yang bereaksi, seolah cuma aku yang bisa lihat. Sampai sekarang, aku masih ingat jelas malam itu. Dan sejak istri Pak Surya meninggal, entah kenapa setiap lewat depan warung, aku selalu merasa kayak ada yang ngikutin dari belakang. Langkahnya berat, napasnya kasar, dan hawa dinginnya bikin tulangku bergetar. Aku mulai sadar, korban berikutnya mungkin bukan cuma keluarganya, bisa aja siapapun yang terlalu dekat sama rahasia warung itu, termasuk aku. Malam itu udara Jakarta agak dingin, walaupun biasanya pengap dan sumpek. Aku duduk di bangku kecil depan kos sambil main HP, nunggu. Rasa kantuk datang. Jalan gang sepi, cuma sesekali ada motor lewat. Dari ujung gang, aku lihat sosok Pak Surya jalan agak gontai. Bajunya kusut, rambutnya berantakan, langkahnya nggak stabil. Awalnya aku kira dia cuma kecapekan pulang dari warung. Tapi pas dia makin dekat, aku nyadar. Dia kayak orang mabuk, matanya merah. Bukan merah biasa karena kurang tidur, tapi merah yang bikin orang nggak nyaman kalau ditatap lama. Dia sempat berhenti di depan warung kelontong yang udah tutup. Ngelirik ke dalam kayak ada yang dia cari, terus jalan lagi. Pas lewat depan kos, dia malah berhenti di depan aku. Bau alkohol campur keringatnya langsung tercium, bikin aku mau nutup hidung tapi takut nggak sopan. Dia diam sebentar. Cuma mandang aku sambil senyum tipis yang entah kenapa malah bikin bulu kuduku berdiri. Kamu tinggal di sini udah lama. Suaranya pelan tapi serak, kayak orang habis nangis atau teriak lama-lama. Lumayan Pak, kenapa? Jawabku hati-hati. Dia nggak langsung jawab, malah duduk di bangku kosong sebelahku tanpa diminta. Matanya kosong, pandangannya lurus ke jalan yang gelap di ujung gang. Lalu dia ketawa kecil, tapi nadanya aneh. Lebih mirip orang yang nggak tahu harus sedih atau marah, jadi ketawa aja. Aku nggak mau sebenarnya, tapi kalau aku berhenti, aku yang mati, katanya tiba-tiba. Aku kaget, tapi cuma bisa diam. Dia lanjut bicara tanpa aku tanya. Setiap tahun harus ada yang pergi. Kalau enggak, usahaku habis. Rezeki berhenti, semua hancur. Tapi kalau ada yang pergi, warning lagi, orang nggak akan ngerti rasanya. Suaranya berat, hampir kayak bisikan. Tapi setiap kata jelas terdengar. Aku cuma duduk kaku, nggak berani potong. Kamu pikir gampang? Pertama, ibu aku katanya biar usaha kuat. Aku pikir setelah itu selesai. Ternyata enggak. Tahun depannya, kakak aku, lalu sepupu, dan terakhir, istri aku sendiri. Dia ketawa miris, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Setiap kali ada yang pergi, warung nggak pernah sepi. Pembeli datang kayak ditarik sesuatu. Mereka nggak sadar, mereka makan di warung yang rezekinya dari darah keluarga aku sendiri. Derekku, rasanya dingin. Tiba-tiba semua gosip Buati, semua kejadian aneh yang aku lihat, jadi masuk akal. Bayangan di pojok warung, kematian mendadak satu persatu, warung yang makin ramai setelah ada anggota keluarga yang meninggal. Semua nyambung. Aku mau berhenti, tapi aku nggak bisa, katanya sambil meremas rambutnya sendiri. Kalau aku nggak kasih tumbal, gantinya aku yang diambil. Dia udah ngikutin aku sejak pertama kali aku setuju. Malam-malam dia duduk di pojokan,
matanya merah, badannya tinggi besar. Kamu gak akan sanggup lihat dia. Aku langsung teringat malam, waktu aku mau beli mie ayam itu, waktu aku lihat bayangan tinggi besar di pojok warung. Waktu itu aku pura-pura gak lihat, tapi ternyata yang aku lihat memang beneran ada. Pak Surya nyender ke tembok, napasnya berat. Kadang aku mikir, apa aku tega kasih orang yang aku sayang? Tapi kalau enggak, aku sendiri yang mati. Pilihannya cuma itu. Dan kalau aku mati, warung selesai hutang nampuk, gak ada yang nyambungin keluarga aku sama kehidupan. Aku bener-bener gak tahu harus ngomong apa. Mau bilang itu dosa besar, dia pasti udah tahu. Mau nyuruh berhenti, sama aja kayak nyuruh dia bunuh diri. Dia ngelirik aku, tatapannya dalam. Kamu jangan cerita ke siapa-siapa. Kalau sampai dia tahu aku bocorin rahasia, mungkin kamu yang dia ambil. Senyumnya kali ini gak ada lucu-lucunya, lebih kayak ancaman, tapi juga kayak peringatan tulus. Setelah itu dia berdiri, jalannya masih goyah. Terus masuk ke gang yang menuju rumahnya. Aku cuma duduk bengong. Jantung masih deg-degan. Di kepalaku cuma ada satu pikiran, gimana korannya. Aku keluar dari lingkaran ini sebelum aku bener-bener ke bawah masuk. Malam itu aku nggak bisa tidur. Setiap kali pejam mata, bayangan makhluk tinggi besar bermata merah itu muncul. Aku mulai nyadar, aku udah terlalu dekat sama rahasia yang nggak seharusnya aku tahu. Dan di dunia pesugihan, terlalu dekat biasanya. Berarti kamu calon korban berikutnya. Sejak malam aku mendengar pengakuan Pak Surya itu, suasana di kos jadi kerasa beda. Awalnya aku pikir cuma sugesti karena kepikiran terus. Tapi semakin lama kejadian-kejadian aneh itu makin sering terjadi. Tengah malam, suara ketukan di pintu kamarku selalu datang tanpa permisi. Ketukannya pelan, seperti orang gak mau ketahuan, tapi ritmenya teratur. Tok, tok, tok seakan memanggilku. Waktu pertama kali aku buka, lorong kos kosong melompong. Lampu neon di ujung lorong malah kedip-kedip seperti mau mati. Angin malam masuk, dinginnya menusuk tulang. Tapi nggak ada tanda siapapun di sana. Kejadian itu nggak cuma sekali. Hampir setiap malam, di jam yang sama, ketukan itu datang. Kadang-kadang disertai suara seperti seretan kaki yang pelan banget, kayak ada orang nyeret sendal di lantai semen. Tapi tiap aku keluar, nggak pernah ada siapapun. Lama-lama, aku nggak berani buka pintu lagi. Aku cuma duduk di kasur, nahan napas, berharap suara itu hilang. Tapi anehnya, kalau aku nggak buka pintu, ketukannya malah makin keras, seperti orang kesal yang nggak sabar. Puncaknya, suatu malam aku mimpi. Dalam mimpi itu aku berdiri di depan warung mie ayam Pak Surya. Lampu warung redup, cahaya kekuningan dari bohlam tua bikin suasananya suram. Di meja, ada mangkuk besar berisi potongan daging mentah yang warnanya merah pekat. Bau anyirnya sampai menusuk hidung. Dari belakang dapur muncul sosok tinggi besar. Badannya kekar tapi kepalanya ayam. Bulu-bulu kasar berdiri di lehernya. Matanya merah menyala seperti bara api. Dan paruhnya meneteskan darah segar. Dia jalan mendekat sambil menatapku tanpa berkedip. Paruhnya membuka, suaranya berat dan dalam, tapi jelas terdengar. Kamu tahu, rahasianya jangan ikut campur. Setiap kata yang keluar dari paruh itu seperti bergema di kepalaku. Aku mau mundur, tapi kakiku seolah menancap di lantai. Gak bisa digerakkan. Sosok itu mendekat sampai napasnya yang amis terasa di wajahku. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya, atau lebih tepatnya, cakar besar yang menggantikan tangan manusia, lalu menaruhnya di bahuku. Cakarnya tajam, dingin, tapi berat, seperti beban yang menekan. Aku terbangun dengan napas tersengal. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Anehnya, bahuku beneran sakit seperti habis ditekan sesuatu. Pas aku cek di cermin, ada bekas merah, panjang, mirip goresan kuku. Padahal jelas nggak ada siapapun yang nyentuh aku malam itu. Sejak mimpi itu, suasana makin terasa nggak enak setiap kali aku lewat dekat warung itu. Meskipun di siang bolong, aku bisa ngerasain hawa panas yang gak wajar. Mataku sering tanpa sadar melirik ke pojok dalam warung. Dan di sana, meskipun cuma sepersekian detik, aku masih bisa lihat bayangan tinggi besar itu berdiri kaku menghadap keluar, seolah menjaga sesuatu. Dan anehnya, orang lain yang makan di sana kayak nggak sadar atau nggak peduli. Mereka tetap lahap menyuap mie ayam, bercanda, bahkan ada yang selfie. Aku mulai menghindari jalan depan warung itu, tapi kadang rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Ada satu malam, sekitar jam 12, aku sengaja mengintip dari ujung gang. Warung sudah tutup, tapi lampu di dalam masih nyala. Dari celah pintu kayu yang setengah terbuka, aku bisa lihat Pak Surya duduk di lantai, di depan mangkuk besar yang sama. Dia lagi melafalkan sesuatu dengan suara pelan, seperti mantra. Tangannya bergerak-gerak, mencampur potongan daging mentah itu dengan cairan hitam pekat. Tiba-tiba, lampu di dalam warung kedip-kedip. Dan dari arah belakang dapur, sosok kepala ayam itu muncul lagi.
Kali ini dia lebih besar, bulu-bulunya lebih gelap, matanya semakin menyala. Dia berdiri di belakang Pak Surya, menunduk, lalu mengeluarkan suara parau yang bikin bulu kuduku berdiri. Aku nggak ngerti bahasanya, tapi nadanya seperti memerintah. Dan yang bikin aku hampir teriak, Pak Surya menjawabnya, seolah mereka sedang bicara seperti dua orang yang sudah lama kenal. Aku mundur pelan-pelan, tapi entah kenapa batu kecil di bawah kakiku terinjak dan bunyinya nyaring. Suara itu langsung bikin Pak Surya menoleh cepat ke arahku. Matanya merah, bukan karena mabuk, tapi merah seperti mata binatang. Aku langsung lari tanpa pikir panjang, napasku terengah-engah sampai di kos. Malam itu aku nggak bisa tidur sama sekali. Sejak kejadian itu, gangguan semakin menjadi-jadi. Pernah suatu malam, waktu aku mau tidur, aku dengar suara langkah kaki di dalam kamarku. Padahal pintu sudah aku kunci dari dalam. Langkah itu pelan, seperti seseorang yang sengaja nggak mau ketahuan. Aku coba memberanikan diri untuk menoleh. Dan di sudut kamar, tepat di samping lemari, aku lihat bayangan tinggi besar itu lagi. Dia diam saja, tapi matanya menatap tajam ke arahku. Aku menutup mata ropet-ropet sambil berdoa dalam hati. Waktu aku buka lagi, bayangan itu sudah hilang, tapi bau amis darah masih tertinggal di udara. Bu Wati mulai sadar kalau aku kelihatan pucat dan gak bersemangat. Dia nanya, "Kamu gak apa-apa? Mukamu kayak orang gak tidur seminggu." Aku cuma jawab singkat, "Banyak kerjaan, Bu." Karena aku gak berani cerita semuanya. Aku tahu, kalau aku buka mulut lebih jauh, mungkin aku bakal jadi target berikutnya. Tapi dalam hati, aku mulai sadar. Ini bukan cuma soal gosip. APA Yang dijaga makhluk itu di warung mie ayam Pak Surya bukan sekadar rahasia kotor, tapi perjanjian gelap yang minta tumbal. Dan sekarang, entah kenapa, aku juga sudah masuk dalam radar mereka. Malam itu udara terasa dingin, jauh lebih dingin dari biasanya, padahal sedang musim kemarau. Aku masih ingat betul, kabar kematian anak perempuan terakhir Pak Surya menyebar cepat di kampung. Katanya, anak itu ditemukan tenggelam di kali tak jauh dari rumahnya. Orang bilang terpeleset, tapi banyak yang percaya ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya. Dan yang bikin bulu kuduku berdiri, kejadian itu pas banget setahun setelah kematian. Warga yang biasanya cuma bisik-bisik soal gosip pesugihan, sekarang mulai terang-terangan ngomong di warung kopi. Udah jelas itu mah, tiap tahun ada yang jadi korban. Lihat aja, sekarang anaknya sendiri yang tumbal, ujar Pak RT sambil menyeruput kopi hitam. Yang lebih aneh, setelah kematian itu, warung mie ayam Pak Surya nggak pernah buka lagi. Bukan tutup sementara, tapi benar-benar mati total. Gorden dibiarkan tertutup rapat. Pintu kayu kusam terkunci. Dan kursi-kursi plastik yang biasanya ditata rapi di teras dibiarkan berserakan begitu saja. Rumahnya juga sepi. Nggak ada suara orang. Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Sampai akhirnya, kabar beredar kalau Pak Surya menghilang tanpa jejak. Ada yang bilang dia kabur ke kota lain. Ada juga yang bilang dia ikut dijemput oleh makhluk yang selama ini memberinya rezeki. Awalnya, aku ligat. Kupikir kalau Pak Surya udah pergi, berarti semua gangguan yang selama ini aku alami juga bakal ikut hilang. Tapi ternyata, aku salah besar. Malah, sejak itu, ada suasana aneh yang mengitari rumah kosong itu. Setiap kali aku pulang malam lewat depan rumahnya, aku bisa mencium bau mie ayam yang kuat banget. Bau kuah gurih bercampur wangi daun bawang, seperti baru saja dimasak. Padahal, jelas-jelas rumah itu gelap gulita. Nggak ada kompor, nggak ada orang, nggak ada kehidupan. Bau itu seolah keluar dari balik pintu tertutup, menyelinap ke udara malam, dan memanggil-manggil orang yang lewat. Suatu malam, aku memutuskan berhenti sebentar di depan pagar rumah itu. Bukan karena mau nekat masuk, tapi cuma ingin memastikan hidungku nggak salah. Benar saja, aroma mie ayam itu makin pekat, sampai bikin perutku yang sebenarnya nggak lapar jadi keroncongan. Tapi bersamaan dengan itu, hawa dingin merayap dari ujung kaki sampai tengkuk. Aku merasa seperti ada yang berdiri di balik gorden jendela, mengamatiku. Bayangan samar bergerak pelan di balik kain itu, dan aku langsung mundur. Nggak berani lagi berdiri di sana. Besoknya aku cerita ke Bu Wati, ibu kos yang dari awal sudah curiga sama warung itu. Dia cuma menghela napas, lalu bilang pelan, katanya, kalau pesugihan belum lunas, arwah atau makhluknya masih akan nyari tumbal. Bau itu mungkin caranya buat manggil orang datang. Ucapannya bikin aku nggak bisa tidur malam itu. Aku kepikiran kemungkinan terburuk. Gimana kalau aku yang jadi target selanjutnya? Aku kan pernah tahu rahasianya. Pernah lihat bayangan mengerikan di warungnya. Gangguan pun mulai datang lagi, meski warung itu udah tutup. Tengah malam, ada suara ketukan pelan di pintu kamarku. Awalnya cuma sekali, tapi makin lama makin sering, sampai seperti ada yang mengetuk dari dalam. Waktu aku buka, nggak ada siapa-siapa. Cuma lorong kos yang sepi,
dan angin dingin yang masuk dari jendela terbuka. Pernah juga aku dibangunkan oleh bau mie ayam yang sama persis seperti yang tercium dari rumah kosong itu. Aromanya begitu nyata, seolah mangkuknya ada di meja samping tempat tidurku. Aku sempat hampir bangun untuk mencari sumbernya, tapi entah kenapa tubuhku terasa berat, seperti ditekan sesuatu. Dalam keadaan setengah sadar, aku melihat sosok tinggi besar dengan kepala menyerupai ayam. Matanya merah menyala, paruhnya meneteskan darah. Dia berdiri di sudut kamar, menatapku liket-liket sambil berbisik, "Kamu tahu rahasianya? Jangan ikut campur." Suara itu seperti bergema di kepalaku. Aku nggak tahu berapa lama aku terdiam kaku sebelum akhirnya bisa bergerak. Pigetsu sada. Sepenuhnya, sosok itu sudah hilang, tapi rasa dingin dan ketakutannya masih tinggal berhari-hari. Sejak itu aku jadi jarang keluar malam. Bahkan kalau terpaksa lewat depan rumah kosong itu, aku selalu mempercepat langkah. Tapi rasa penasaran gak pernah hilang. Aku terus mengawasi, berharap bisa menemukan jawaban. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar kabar dari seorang tukang ojek online yang pernah sering antar pesanan ke warung Pak Surya. Dia bilang, beberapa kali saat lewat malam-malam, dia melihat ada lampu menyala di dapur rumah itu. Katanya, sesosok bayangan tinggi bergerak di dalam, seperti sedang mengaduk sesuatu di panci besar. Tapi waktu dia mendekat, lampunya padam begitu saja, dan rumah kembali gelap. Mendengar itu, aku makin yakin kalau pesugihan itu belum selesai. Mungkin benar kata Buati, makhluk itu masih berkeliaran mencari pemilik baru atau tumbal pengganti. Aku mulai mimpi aneh hampir setiap malam. Dalam mimpiku, aku duduk di kursi warung itu, sendirian. Di hadapanku ada mangkuk mie ayam dengan kuah, panas, mengepul. Wangi sedapnya begitu memikat, membuatku ingin segera makan. Tapi setiap kali aku menyuap mie itu ke mulut, aku sadar ada sesuatu yang salah. Bukan mie yang masuk, melainkan rambut panjang basah, bercampur darah kental. Dan dari balik mangkuk, sosok kepala ayam raksasa perlahan muncul, menatapku sambil mengeluarkan suara tawa serak. Aku selalu terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh, napas terengah, dan tenggorokan kering. Puncaknya, suatu malam aku pulang lebih larut dari biasanya. Jalanan sepi, hanya suara jangkrik yang terdengar begitu melewati rumah kosong itu. Aku mencium bau mie ayam yang jauh lebih tajam dari sebelumnya. Bukan cuma wangi kuah, tapi juga aroma daging yang begitu kuat. Dan di saat yang sama, aku mendengar suara sendok yang beradu dengan mangkuk, seperti ada yang sedang makan di dalam. Perlahan, suara itu disertai suara langkah kaki yang mendekat ke arah pintu. Aku terpaku, nggak bisa lari atau berteriak. Pintu kayu itu bergoyang pelan, lalu terbuka sedikit. Dari selannya, aku melihat sepasang mata merah menyala, menatap lurus ke arahku. Aku nggak tahu bagaimana aku bisa sampai ke kamar kos malam itu. Yang aku ingat, begitu melihat mata itu, tubuhku seakan didorong untuk berlari sekencang-kencangnya. Nafasku terengah, jantungku nyaris meledak, dan aku nggak berani melihat ke belakang. Besoknya, tanpa pikir panjang, aku memutuskan pindah kos. Aku nggak mau ambil risiko tinggal dekat rumah itu lagi. Sampai sekarang, setiap kali aku makan mie ayam di tempat lain, ada rasa aneh yang susah dijelaskan. Kadang, di sela-sela asap kuahnya, aku merasa ada yang mengawasi dari kejauhan. Seperti mata merah itu masih mengikuti, memastikan aku nggak lupa dengan rahasia yang pernah kulihat. Bau mie ayam yang dulu aku suka, kini malah jadi pengingat kalau ada perjanjian gelap yang pernah terjadi. Dan mungkin belum benar-benar berakhir kalau malam tiba dan angin membawa aroma mie ayam yang entah dari mana datangnya. Aku tahu, aku harus menutup jendela ropet-ropet dan berdoa. Semoga bukan aku yang dipanggil jadi tumbal berikutnya. Cerita ini mengajarkan bahwa segala sesuatu yang terlihat sempurna belum tentu datang dari jalan yang baik. Kekayaan instan selalu punya harga, dan kadang harganya terlalu mahal. Kalau suatu hari Anda menemukan warung yang selalu ramai tanpa alasan jelas, mungkin ada baiknya Anda bertanya pada diri sendiri, apa yang mereka bayar untuk semua ini? Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.